Halo, halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Hersy Menarik dan Bung Rocky. Bung Rocky, sayang sekali nih sampai hari ini saya perhatikan saran Anda yang menurut saya juga saya pikir-pikir itu saran yang paling jitu kalau untuk menaikkan elektabilitas PDIP dan juga Ganjar Pranowo nggak dipenuhi juga oleh PDIP itu soal mengusung baliho, memasang baliho sebagai kader paling memalukan seperti BEM UGM gitu. Yang terjadi malah saya membaca ini media menyebutnya ada perubahan strategi dari TKN dan Ganjar. Kalau Ganjar kemarin datang ke IKN langsung sana dan menyatakan akan melanjutkan IKN dan kemudian Sandiaga Uno ini menyebut bahwa Ganjar itu akan melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi dan ini dia masih tetap lanjut Pak Jokowi dan disebutnya sebagai Jokowi 3.0. Nah, gitu kata kata Sandi. Ini agak agak aneh sementara PSI itu makin agresif karena misalnya mereka menyatakan ingin mengubah kanan Banteng untuk Jawa Tengah menjadi kebun bunga mawar. Pertanda pertama, Sandi menghitung bahwa Pak Jokowi sedang mempersiapkan serangan balik. Kira-kira itu. Kan Sandi banyak juga kuping di sekitar Jokowi kan. Dan Ya. mungkin merasa bahwa ini PDIP kok main-main. Jadi kalau kita minta PDIP pasang baliho bahwa Jokowi itu adalah kader yang paling memalukan, tertanda PDI Perjuangan, Jokowi bisa pasang baliho tandingan kan. Hmm. PDIP adalah partai yang bergelimang korupsi tertanda Jokowi. Kira-kira begitu. Dan itu Hmm. bisa dibuat oleh siapapun, oleh siapa saja. Tetapi saya duga bahwa memang ada sinyal dari Jokowi untuk menekan PDIP itu. Anda kami tahu loh, si A, si B, si C, dan segala macam. Nah, Sandi saya kira yang paling peka untuk isu itu tuh. Ya kalau tokoh-tokoh nasionalis PDIP nggak peduli itu. Justru kalangan bisnis, kalangan pengusaha yang ketar-ketir. Kalau misalnya ada seorang tokoh PDIP yang dikaitkan dengan satu transaksi bisnis yang koruptif misalnya kan. Jadi satu-satunya keterangan mengapa Sandi ucapin itu artinya ada sinyal dari Jokowi bahwa Jokowi tahu bahwa kalau PDIP main attacking terus itu bisa jatuh spreadik 2 3 orang di PDIP. Ya, ya dan saya kira Sandi tentu saja tidak bisa mewakili secara representasi dari pemikiran yang ada di PDIP. Meskipun tahu di PDIP juga ada hal yang sama karena kan posisi Sandi ini kan setelah dia tidak jadi calon wakil presiden dan dia baru gabung di P3 seperti layangan putus gitu ya, Bung Rocky dan paling aman buat dia ya tetap berada dalam lingkungan Pak Jokowi sesungguhnya gitu. Ya, dan itu karena itu saya menduga Sandi masih proksi Jokowi itu untuk kasih sinyal PDIP jangan macam-macam lah itu. Jadi kira-kira Sandi bagian moderat dari partai itu. Tapi Sandi nggak mungkin mengatur Masinton misalnya untuk menghajar Jokowi misalnya atau kader-kader lain yang atau mengatur FX Rudi misalnya. Jadi di PDIP akhirnya orang melihat bahwa ada elemen-elemen Jokowi yang masih ada di dalam PDIP bahkan di tim pemenangan nasional itu yang berupaya untuk mengendalikan opini publik yang merugikan Jokowi yang disebarkan oleh PDIP. Jadi itu yang terjadi begitu tuh. Jokowi ingin nama dia itu jangan terus-menerus dijelekkan seperti yang dijelek-jelekkan oleh UGM, walaupun UGM bilang itu bukan jelek, itu cuman perikat bahwa memang faktanya ada seorang alumnus yang memalukan. Jadi sinyal ini juga Jokowi takut satu waktu nanti diucapkan oleh bukan sekedar BEM, tapi oleh partai politik. Nah, yang potensial untuk mengucapkan itu memang kan PDIP. Jadi Ya, waktu kita di FNN, saya dorong supaya bikin baliho dengan judul Jokowi adalah kader partai yang paling memalukan. Nah, Jokowi mungkin udah berhitung kira-kira ke arah mana akibatnya tuh. Karena itu dia kirim sinyal melalui Sandi supaya uh, ya jangan lagi berupaya untuk konfrontasi habis-habisan dengan PDIP, dengan Jokowi. ya, tapi agak mengherankan kan bagaimanapun kan banteng namanya ya. Kalau banteng itu kalau ketatan kalau terluka itu kan ngamuknya luar biasa. Padahal dilukai berkali-kali ya. Dalam beberapa kesempatan ini aja dalam sepekan ini saya kira udah berapa kali Gibran memberikan Kaisang memberikan sinyal semacam itu yang sebelumnya ngeledek Ganjar nggak jelas, kemudian sekarang pengen mengubah Jawa Tengah dari kandang banteng menjadi kebun mawar. Ini kan sebenarnya tantangan terbuka gitu dan seolah-olah nih kayaknya si banteng nggak peduli juga itu. Mau diapain aja udah deh buat jalan pasrah aja. Iya karena tercocok hidungnya itu si Banteng ini kan. Dan Jokowi itu ngerti bagaimana cara menundukkan Megawati itu karena itu dikirim Kaisang untuk mengatakan sesuatu yang mendebarkan. Dan itu betul-betul bisa terjadi itu. Kan itu gampang sekali kan seluruh pengikut Jokowi
tetap menganggap bahwa itu Jokowi dan Megawati itu nggak ada yang sungguh-sungguh tuh. Jadi Jokowi memanfaatkan isu di publik bahwa antara Jokowi dan Megawati tidak ada sebetulnya pertentangan yang sungguh-sungguh. Karena itu tetap pengikut Jokowi itu tidak terpengaruh oleh Megawati itu. Dan itu yang bisa kita bayangkan. Yang kedua, begitu Kaisang mengatakan bahwa dia akan memenangkan PDIP, itu artinya memang udah ada operasi yang dimulai kan. Maka Ya, PDIP mulai ketar-ketir tuh melihat mungkin sebagian pusat-pusat suara dia itu mulai dialihkan ke PSI itu. Kan simbol PSI di seluruh Jawa itu kan kuat sekali kan. Saya jalan sepanjang Jawa Tengah itu betul-betul kayak ditutup oleh baliho yang hanya ada dua itu, yaitu Kaisang dan Gibran, Kaisang Gibran, Kaisang Gibran. ya, ya, ya. Nah, nah ini kan padahal kan harusnya PDIP tetap harus kan mereka kalau toh katakanlah mereka sudah tidak fight lagi dari sisi Pilpres, kan mereka tetap berkepentingan untuk menyelamatkan elektabilitas partai gitu. Nah, dan padahal yang dengan PSI itu ancaman yang langsung terhadap elektabilitas partai PDIP. Iya itu dari awal itu persaingan PDIP dan PSI itu merebut ceruk suara yang sama tuh, dan ketakutan Megawati itu udah pernah diucapkan dan sedikit menyindir PDIP itu. Demikian juga sebaliknya tuh. Nah sekarang duel itu akhirnya transparan karena yang ngomong Kaisang langsung bahwa kami akan kalahkan Anda tuh di Jawa Tengah itu. Artinya itu perintah langsung dari Pak Lurah kan. Kan nggak mungkin Kaisang tahu keadaan PDIP kalau tidak ada semacam pertemuan intelijen dengan Jokowi untuk menentukan atau memberi data bahwa PSI itu udah unggul di Jawa Tengah dengan cara apapun, tentu dengan cara tidak jujur. Tetapi tetap ada situasi di mana orang merasa ya kenapa PDIP takut ya buat beroposisi ya? Kan ini udah to be or not to be bagi dia kan. Jadi PDIP mungkin sudah berpikir bahwa ya udahlah ini adalah losing game mereka itu, dan kemungkinan-kemungkinan di dalam PDIP terjadi keretakan saya kira juga harus kita proyeksikan tuh. Sangat mungkin juga Mbak Puan yang pertama kali ditelepon oleh Pak Jokowi, ya Mbak Puan, saya tahulah ada masalah-masalah kecil di PDIP itu yang belum selesai. Lalu kenapa PDIP terlalu menekan saya? Itu sinyal itu aja Puan udah merasa oke, ini ada sesuatu yang akan terjadi besok pagi. Ya, ya. Dan kita bisa lihat kan setidaknya kalau Mbak Puan ini pernah dua kali ketemu dengan Pak Luhut. Pertama sebelum Pak Luhut masuk di rumah sakit Singapura. Yang kedua kemarin Pak Luhut setelah di Singapura. Dan orang pasti melihat itu bukan sekedar kunjungan biasa begitu. Dan sekarang Pak Luhut kan kemarin kembali aktif di dunia pemerintahan. Kemarin diangkat kembali, diaktifkan kembali sebagai Menko Marinvest. Jadi kita bisa menduga ya memang ini bridgingnya di situ gitu. Iya, orang tahu bahwa kemampuan Luhut untuk mengirimkan sinyal itu nggak ada yang lawan itu kan. Dan sangat mungkin mungkin Mbak Puan menelpon Pak Luhut, selamat datang, bekerja kembali, dan Pak Luhut secara sederhana menerangkan keadaan politik dari perspektif dia kan. Dan itu yang kemudian kita ingat bahwa semua soal yang menyangkut menteri-menteri PDIP atau PDIP sebagai partai selama COVID dan selama pemerintahan Pak Jokowi kan tetap Jokowi mengerti bahwa ini partai sebenarnya lemah banget. Sekali saya goyang dengan 2-3 kartu sprindik itu selesai itu barang itu kan. Nah itu yang saya kira dikhawatirkan justru oleh yang paling tinggi pasti Megawati yang khawatir itu. Ya, 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 ya. Nah, ya itu menjelaskan makanya kemudian kenapa mereka tetap seperti iya tadi banteng tapi yang nggak peduli ketika diganggu-ganggu tetap saja dia jalan seperti biasa saja gitu. Padahal ini yang ganggu anak-anak kecil aja. Jadi ya enggak ya banteng, tapi banteng yang udah terlalu berusia tuh dan geraknya makin lamban sebetulnya kan. Dan selama itu kita sebut kaderisasi tidak jalan, maka ideologi Bung Karno juga nggak jalan kan. Kalau Banteng itu betul berideologi Bung Karno, itu Inggris dia mau linggis saja, Amerika mau disetrika, kok apalagi cuma Jokowi misalnya kan, bagi Bung Karno loh ini. Tetapi ide Bung Karno itu kan udah lama tenggelam oleh pragmatisme dalam partai kan. Dan itu yang membuat saya menduga bahwa ini partai akhirnya kehilangan hak sejarah untuk mengklaim bahwa dia adalah pemilik suara Wong Cilik. Itu nasibnya begitu akhirnya. Kalau Wong Cilik yang berkelahi dong dengan dinasti itu kan itu dasarnya kan. Kalau dinastinya sendiri udah pindah haluan ngapain Wong Cilik masih ikut dinasti itu. Di kelihatannya bagian ideologis dari PDIP itu yang melemah hari ini. Sangat disayangkan ya Bung Rocky padahal Anda
sudah dalam berbagai kesempatan terakhir ini banyak sekali tip-tip yang diberikan kepada PDIP. Iya, saya kasih tips sebetulnya dengan asumsi bahwa PDIP berani untuk tuker tambah sprindik, ternyata nggak berani juga. Dan artinya sprindik Jokowi pada PDIP lebih banyak tuh. Padahal PDIP punya kemampuan untuk satu kali mengucapkan kami muak dengan presiden. Itu rakyat akan berada di belakang Ibu Mega tuh. Ini adalah presiden yang paling memalukan di dalam sejarah PDIP. Nah, baliho itu muncul, itu akan bergerombol. Ibu Mega memang penyelamat negara. Tuh kan begitu kan. Tapi ini kan cuma soal hitungan di dalam partai sendiri itu. Berapa orang misalnya yang masih punya kepentingan bisnis atau transaksi proyek dengan Jokowi di banyak sektor ekstraktif kan. Itu juga pertimbangan dari PDIP, pertimbangan material. Yes, yes, yes. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya jadi nggak seru pertarungannya kalau seperti ini, Bung Rob. Ya kan kita tadinya berharap dengan adanya tiga kandidat itu pertama menjadi seru. Tapi kalau seperti satu belum udah tanda-tandanya mengibarkan bendera putih, ya jadi nggak seru nih pertarungan. Atau mungkin PDIP mau kasih sinyal bahwa satu waktu tuh Jokowi akan pindah ke Nah, Ganjar tuh dan melihat mungkin elektabilitas atau kesulitan untuk menaikkan Prabowo dengan beban Gibran itu mungkin mungkin juga PDIP oh, menduga itu dan mungkin Jokowi merasa iya ya ini susah nih kan hmm, banyak juga pembisik pada Jokowi yang mengatakan salah sebetulnya Pak tuh taruh Gibran di situ tuh hmm, atau hmm. Prabowo sendiri yang punya courtesy call dengan Pak Jokowi dan kasih sinyal kok berat banget ya yang dibebankan pada saya tuh. Jadi kira-kira begitu. PDIP mungkin menduga itu, lalu dia mulai bermain mata kembali dengan Oh, oke, mantan oke. mantan pacarnya. Yes, oke. Jadi bisa aja bisa jadi terjadi CLBK lah gitu ya mereka dalam situasi seperti ini ya. Ya kita tunggu apa yang sebetulnya. Tetap kita ingin PDIP itu kasih poin negatif pada Jokowi dan hanya itu yang memungkinkan PDIP memulihkan kembali harkat dia sebagai partai Wong Cili itu yang berani untuk menanduk bahkan menanduk kader dia yang betul memalukan tuh. Kalau tidak itu artinya orang anggap ya PDIP adalah tawanan juga dari seseorang yang memalukan. Oke, baik, makasih, Bung Robi. Nah, menurut saya. Ya,